Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih sebuah wawancara panjang sama Lizzo. Fokusnya ke transformasi pribadinya, terus gimana dia pakai spiritualitas sama caranya hadapi sorotan publik yang ya ampun intens banget. Sumber kita ini transkrip wawancaranya. Dan tujuannya sih kita mau saring wawasan penting soal gimana dia nemuin lagi dirinya di tengah tekanan popularitas sama tantangan pribadi. Yuk kita bedah bareng. Salah satu hal yang kayaknya langsung kerasa itu ya, pergulatan Lizzo sama persona publiknya. Dia ngerasa ada jarak gitu loh antara Lizzo yang kita kenal, dia bilang kayak merek, sama dirinya yang asli. Ini pasti beban emosional banget ya. Betul sekali, ini nunjukin banget gimana ketenaran itu bisa, mengikis rasa diri yang otentik. Lizzo cerita dampak nyatanya loh. Termasuk sampai ngalamin serangan panik pertama, terus depresi berat setelah ada skandal besar itu, dia sampai ngerasa, wah kayaknya seluruh dunia benci dia, gara-gara sesuatu yang dia yakin nggak benar. Ini gambaran nyata sih betapa beratnya beban mental figur publik. Tapi, menariknya, dia nggak pasrah gitu aja. Dia cari cara buat ngatasinnya. Salah satunya unik banget nih, pengalaman sound bath. Bukan meditasi biasa gitu, tapi dia benar-benar berdiri di dalam mangkuk getar gede banget. Hadiah dari keluarganya. Awalnya dia kayak nggak yakin gitu, tapi ternyata getaran fisik dari mangkuk itu berhasil banget mengubah moodnya hari itu. Iya, soal sound bath ini bukan cuma sugesti atau percaya nggak percaya ya. Gampangnya ini pengalaman di mana Anda dikelilingin suara sama getaran harmonis. Biasanya dari alat kayak mangkuk bernyanyi gitu. Tujuannya sih nenangin sistem saraf. Nah, Lizzo ngegambarinnya dari sisi getaran kan, tubuh kita emang punya frekuensi alami ya. Pengalaman kayak gini dipercaya bisa bantu nyeimbangin itu. Miriplah sama caranya pakai astrologi. Nah, ini dia, astrologi. Menarik juga nih. Bukan yang sekedar, oh saya Taurus selesai. Tapi dia pakai ini kayak semacam peta gitu. Dia pelajari seluruh bagan kelahirannya, termasuk konsep kayak house years. Itu sederhananya kayak tema fokus tahunan dalam astrologi. Misalnya dia nyebut tahun rumah ke-12 yang sering dihubungin sama introspeksi mendalam atau shadow work. Itu kayak proses ngadepin sisi diri yang tersembunyi. Terus ada tahun rumah ke-1 yang fokusnya ke identitas diri. Jadi alat navigasi buat dia. Tepat, jadi pakai informasinya itu proaktif, bukan pasif nerima label doang. Pemahaman ini bantu dia memahami siklus hidupnya, terus tahu di mana sebaiknya fokusin energi. Jadi nggak ngerasa jadi korban keadaan gitu. Dan kesadaran diri ini yang ngebawa dia ke momen pencerah lain kan? Momen yang akhirnya jadi cikal bakal konsep album barunya, Love in Real Life. Jadi ceritanya, setelah dia ngerasa terisolasi, takut ketemu orang gara-gara persepsi negatif publik itu, dia beraniin diri datang ke sebuah konser. Di sana malah disambut pelukan, dukungan, beda banget sama kebencian yang dilihat online. Momen itu yang bikin dia sadar, cinta sejati, koneksi yang beneran nyata, itu cuma ada di dunia nyata, bukan di layar. Nah, itu dia. Ini beda krusial banget antara validasi semu di dunia maya sama kehangatan koneksi manusia yang asli. Meskipun internet bantu dia bangun karir ya, dia sadar itu nggak bisa, ngisi jiwanya kayak interaksi langsung. Ini jadi pertanyaan reflektif juga buat kita semua kan? Anda sendiri gimana cari pengakuannya di mana? Dan gimana itu ngebentuk cara kita mandang diri sendiri? Kesadaran ini nih yang jadi inti pesan di musik barunya. Dia juga terbuka banget soal perjalanan perubahan fisiknya, tapi dia sengaja pilih istilah pelepasan berat badan atau weight release, bukan penurunan atau weight loss. Kenapa gitu? Karena dia ngerasa proses ini malah ngasih dia banyak hal, pemahaman diri, gaya hidup baru yang dia nikmatin. Dia juga nekanin, ini prosesnya bertahap loh, 1,5 tahun. Bukan perubahan instan kayak yang mungkin kelihatan dari luar. Pilihan kata pelepasan itu, signifikan banget sih. Ini nyiratin kalau yang dilepas itu bukan cuma kilogram fisik aja, tapi juga beban emosional, beban mental, mungkin juga pola pikir atau hubungan yang nggak sehat lagi. Ini nunjukin kesadaran Lizzo soal narasi publik tentang tubuh dan keputusannya buat ngebentuk ulang perjalanannya dengan cara yang memberdayakan. Apalagi dia figur publik, paham banget kata-katanya punya dampak. Jadi apa nih yang bisa kita ambil dari obrolan ini buat Anda? Perjalanan Lizzo ini ngingetin kita ya soal perjuangan yang kayaknya semua orang ngalamin juga, cari keaslian diri di tengah tekanan ekspektasi luar.
Pentingnya nemuin alat pribadi buat penyembuhan, mau itu suara, astrologi, atau apapun lah. Dan kekuatan koneksi manusia yang, nggak tergantikan di dunia nyata. Dan mungkin satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Lizzo bilang soal ngambil alih lagi narasi hidupnya, jadi penulis ceritanya sendiri, setelah ngerasa narasinya diambil alih orang lain. Nah, gimana caranya kita bisa lakuin hal yang sama dalam hidup kita? Di tengah banjir opini dan proyeksi dari luar sana? Gimana kita bisa mendefinisikan dan nemuin cinta di kehidupan nyata versi kita sendiri? Yang, lebih dari sekedar di layar gawai. Itu mungkin yang perlu kita pikirin bareng-bareng.